وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونبيه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. Kalau waktu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu berbahagia. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini dimudahkan hadir kembali di majelis ilmu. Semoga banyak berkah di malam hari ini yang Allah limpahkan, dan semoga setiap ilmu yang didapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi kan meminta spesifik, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bukan hanya ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Maka dia juga berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Salah satu tanda tidak manfaat itu ilmu yang tidak diamalkan. Maka menjadi sebuah tanggung jawab atas setiap ilmu kita adalah berupaya pemanamannya. Baik, terakhir membahas surat At-Taghabun sampai pada ayat 14 dan 15. Ulang sebentar, ini penutup surat At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini mengajak kita merenung tentang keluarga kita masing-masing, terutama anak kita, harta-harta yang Allah titipkan kepada kita, termasuk pasangan kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min. Ini kalau dalam bahasa Arab ini menunjukkan litab'id, tidak menunjukkan semua, tapi sebagian. Jadi ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan pasangannya. Inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian istri-istrimu, wa auladikum, dan sebagian anak-anakmu, aduwan, akan menjadi musuh untukmu. Fahdharuhum, maka hati-hati. Harus sudah terbukti ada Nabi Saleh, ya, anaknya durhaka. Nabi Nuh dengan putranya bernama Kan'an. Yang berikan dalam Al-Quran, ini berarti menunjukkan ada kejadian, dan Quran itu sejarah pada kisahnya itu akan berulang. Maka dalam Al-Quran ada kalimat Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha. Demikianlah hari, kejadian-kejadian itu nudawiluha, kami apa? Putar. Dia akan muncul nanti. Di antara muslimin itu ujiannya adalah istri dan anak. Ya. Ada diuji dengan mertua? Ada? Ya. Ada yang ngomong rumah mertua indah. Ada yang rumah mertua apa? Enggak indah ya. Jadi sebagian diuji dengan mertua, sebagian diuji dengan menantu. Mertua, bisa hidup ya. Di khusus ayat Allah ingatkan, sebagian istrimu, sebagian anakmu akan menjadi musuh bagimu. Itu ternyata keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atan Nuhin wa ra'atan Lut. Allah memberi contoh untuk orang kafir itu yang keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Karena tahta abdaini min ibadina shalihaini, dua perempuan itu harusnya bersyukur dipersunting oleh dua laki-laki terbaik di zamannya, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatan, malah keduanya berkhianat, ya, menentang dakwah suaminya, bahkan yang nanti menggalang massa untuk melawan
Nabi Nuh istrinya, dia yang pertama kali mengatakan, kau sudah majnun, gila. Nuh bolak-balik mengatakan akan datang banjir besar, padahal tempat tinggalnya di katakan ya. Nabi Nuh juga begitu, yang membocorkan tamu-tamu Nabi Nuh itu istrinya. Allah kedatangan tamu ganteng, ya. Ayo segera ke rumah. Kali-kali kan begitu perkhianatan istrinya. Jadi khianatnya itu bukan selingkuh ya, tapi apa? Menentang dakwah suaminya. Itu yang diuji dengan pasangan. Nah dampaknya apa? Dampaknya ada anak yang jadi korban tidak harmoninya suami dan istri dalam pemahaman. Ya, makanya Nabi Ibrahim mengajarkan doa. Doa ini menjadi legenda ya, sebagai Bapak. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kalau mau dipecah-pecah dosanya doanya begini. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun wa min dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan untuk kami istri yang menyejukkan mata dan anak-anak yang menyejukkan mata. Kenapa kok mintanya istri dulu? Dia menunjukkan bahwa lahirnya anak soleh itu karena adanya ibu yang soleh. Lahirnya anak itu karena ada ibu yang buruk, istri Nabi Nuh alaihissalam. Makanya doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi pentingnya kita memahami konteks ayat itu tidak kebetulan. Kok azwajina wa dzurriyyatina itu tidak kebetulan. Konsepnya adalah memang lahirnya anak saleh dari pasangan yang soleh. Jadi penting untuk dipahami. Dan Quran itu merupakan buah yang contoh. Ada keluarga yang harmoni, kafir sehidup semati sampai diabadikan oleh Allah. Contohnya Abu Lahab, kompak mereka. Suami, istri, anak, mantu, pokoknya muslim dan kafir sampai diabadikan oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nanti wa imra'atuhu hamma. Itu dua-duanya ini telah pasangan harmoni itu. Jadi Abu Lahab itu dari keturunan bangsawan Quraisy, anaknya Abdul Muthalib, itu paman kandungnya Nabi Abu Lahab. Istrinya Ummu Jamil, apa Jamil? Jamil itu apa Jamil? Cakep, jadi perempuannya rupawan kaya, berkaya, terpandang, cakep, cantik, sempurna Abu Lahab. Begitulah harmoni luar biasa ya. Masuk perangkat dari sama istri. Lalu aku sama ada yang kebalikannya nanti. Wallahu mathalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun. Begitu lagi itu. Ada yang suami diuji dengan istri, ada yang istri diuji dengan suami. Ya. Betapa menderitanya siapa? Asia binti Huzaim karena menikah dengan Fir'aun. Tapi saya baca dalam risalah sejarahnya itu, Fir'aun itu sebelumnya tidak pernah kasar, menyakiti, apalagi sekarang apa? Kasih-kasih itu. Ke Asia tidak pernah. Bahkan aturan yang dibuat dia, setiap bayi lahir laki-laki wajib dibunuh, itu nggak kepake ketika Asia menemukan Musa. Mau dibunuh itu istrinya ngomong jangan, qurratu a'yuni walaka. Ini jadi apa? Pencuma kalau kira-kira apa ini kita belum punya keturunan bahkan ini jawaban atas keinginan kita. Itu Fir'aun kalah sama sendiri. Fir'aun itu ya sayang dari sama Asia. Nanti mulai asal itu begitu Asia itu nanti mengikuti dakwahnya Nabi Musa. Lalu Qur'an
Asia dibunuh oleh Firaun ya, di tanah lapang, kemudian dieksekusi, maka dia tersenyum melihat ke atas itu, ternyata kata Rasulullah doanya dikabulkan. Kan Asia bicara begini berang, Rabbi ili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga di sisimu. Ibaratnya itu kalau bicara kapling itu ring satu, karena dekat dengan Allah. Indaka itu surga di sisimu, gitu. Itu spesifik katanya. Ketika benar-benar Asia tersenyum ketika mau meninggal itu singgah di tampak. Jadi kalau ada suami dan Fir'aun itu wajib tahu istri itu sangat menderita. Ya, sangat menderita istri itu ya. Otoriter, bangunan. Makanya Nabi itu pernah tanya, siapa yang paling baik di antara kami? Khiyarukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Jadi itu cerminan bahwa kita itu sama istri itu bukan kalah akan tapi ngalah. Pernah dengar kisahnya siapa? Umar ya. Umar itu kisahnya lain yang bagikan di dalam kitab-kitab kisah para sahabat itu. Umar bin Khattab itu kan sosok yang kuat, ya, berwibawa. Tapi pernah tiba-tiba seorang sahabat di rumahnya ada konflik, ya beliau tidak banyak menanggapi ketika istrinya nadanya tinggi. Beliau hanya tersenyum saja itu. Bersama dengan anak kok diam saja gitu ya. Apa kata saya tidak memahami? Apa yang harus saya berikan? Saya mengingat-ingat kebaikan istri saya itu banyak banget. Satu, tobat Qur'ani. Dia yang telah menyediakan semua makanan untukku. Di pagi berangkat kerja sudah ada nasi, kopi, gorengan, dan sebagainya. Kayak itu saya nggak bisa emosi gitu ya. Yang kedua, Ghassalat Saudi, dia yang mencuci semua pakaian-pakaian saya. Ulang kotor, taruh, besok pagi sudah bersih, wangi, dilipat, tinggal dilipat lagi gitu. Saya nggak sama. Yang ketiga, Hafid berfarja. Dia yang saya tinggal tapi setia, tidak pernah berpaling jalan-jalan. Karena sudah tinggal berbulan-bulan, kunjungan kemana-mana. Dia setia sama saya. Itu saya ingat, itu saya nggak tahu untuk sekedar emosi melampiaskan marah saya. Karena dia banyak jasa terus. Itu bukan berarti siapa itu si sahabat Umar itu ikatan suami atau istri, bukan. Itu karena beliau tahu lagi hebat itu bukan yang mengalahkan istrinya atau kasar, tapi mereka yang tahu apa harus ya. Nah ini yang diuji ya masing-masing ya, mengingatkan sebagian pasanganmu dan anak-anakmu menjadi musuh bagimu, maka hati-hati. Apa maksudnya hati-hati di sini? Ya, maka hati-hati dengan antisipasi apa? Ajarkan ilmu agama. Maka termasuk di sini Rasulullah pesan khusus muru auladakum bis-sholati wa hum abna'us sab'i sinin. Ini perumus pendidikan. Perintahkan anakmu sholat di usia 7. Ini perintah Nabi, tidak mungkin kebetulan. Pasti nanti banyak sekali kebaikan-kebaikan. Jadi tidak ada perintah yang ada masalahnya dan tidak ada larangan, kecuali pasti ada kontrolnya. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul anakmu. Jangan kamu biarkan kalau usia sudah 10 tahun ya kamu sholat tegas. Ya. Jadi usia 7 ini usia emas mengenalkan sholat. Bahkan saya baca di biografinya para ulama, ketika mereka di waktu kecil para ulama itu tidak belajar ilmu yang lain
kecuali sudah selesai dua. Satu, sholat. Jadi sholat itu memang yang paling mendasar, tidak belajar yang lain kecuali sudah sholat. Karena sholat itu nanti ini yang ternyata menumbuhkan ruh kedekatan dengan Allah. Makanya sholat itu berkaitan nanti kalau benar apa? Tanha anil fahsya. Harusnya orang kalau sholatnya benar, dia nggak akan zina, nggak akan selingkuh, nggak akan main perempuan dan sebagainya. Fahsya itu zina. Ya. Kalau sekarang malah lebih baik dari zina, lanang semua, anak lebih viral ya. Kayak sudah jadi apa ini? Dunia semakin apa? Semakin tua. Ini fahsya itu termasuk fahsya sahabat, wal munkar, dan dari segala jenis dosa besar lainnya. Itu sholat. Makanya ketika para ulama dulu menyelesaikan bab sholat ini menyelesaikan banyak hal. Anak muda dinasihati, ya, anak hatinya lembut, ya, anak dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Kenapa? Sholat tadi tanda fahsya wal munkar. Cuma nanti yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana mengajarkannya. Karena di sini mengajarkannya kita kepada Allah. Fabima rahmatin minallah ini karena ternyata modalnya Nabi itu pertama paling penting adalah lembut. Yang kedua adalah qudwah atau kedua uswah atau uswah. Contoh. Jadi semua itu cerminan siapa? Al-ibnu sirru abawayhi. Pepatahnya mengatakan al-ibnu, anak-anak itu sirru abawayhi, cerminan kedua orang tuanya. Ya. Coba kalau yang anak kita itu cerminan kita bukan? Gaya mungkin emosinya, gaya makannya, gaya cerminan sebenarnya. Meskipun nanti semuanya karena ada fakta bahwa pepatahnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatahnya begitu ya, atau buah jatuh sepohon-pohonnya karena bapak anak pulang begitu. Kalau orang Inggris gimana? Like sun, dari sun. Jadi bapak anak kita cerminan, anak cerminan orang tua. Memang dalam banyak hal tapi begitu. Ini pelan-pelan. Makanya di sini ayatnya begini, wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan kesalahan istrimu dan anakmu. Jadi ini diminta untuk laki-laki itu berlapang dada pada kesalahan dari istri. Ini kesempatan. Wa in ta'fu wa tasfahu, kamu harus. Jadi kalau sudah baik perintahnya itu, larangannya jangan mengungkit. Dan kadang memang nggak perlu menceritakan masalahmu. Jadi saya karena kadang judukan orang atau ya kadang ya juga kita menjuduk ini resikonya apa? Jadi ada masalah. Dan juduk ini ada masalah. Sing giring sing juduk ini. Dan saya tinggalnya besok mau satu kali mau dulu. Itu orang lain lari. Biasa ya. Lalu alhamdulillah sukses, kerjanya mapan, ya, anaknya sehat semua, tinggal lari. Tapi ada kakek-kakek gitu ya. Dia sendiri ini ustadz, yang juga makanan bersih, nah akhirnya datang. Nah itu dinamika rumah tangga itu seringnya bukan soal kan bukan hal besar, kan sepele, mungkin ya. Makanya pentingnya kadang orang itu dewasa yang lalu sudah terlalu jangan kamu begitu. Nah bisa saja begitu, baik tak buat aswaku, kalau punya salah maafkan, hapus salah mereka, jangan dibutuhkan kita. Wa takfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah pun maha pemaaf lagi maha penyayang. Jadi ada orang yang diuji dengan apa?
Makanya Nabi yang istimewa itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya beling-beling. Ya, putranya 12 kan beling berapa? 10. Sengaja kan Bunyamin sama Yusuf kan. Yang semua saudaranya kan jahat-jahat. Mereka rapat tangan-tangan ya berikan Yusuf. Mereka rapat untuk menyingkirkan Yusuf. Ada yang ekstrim, dulu Yusuf Pak. Terus rasa kesuwen Yusuf pada ini Pak. Ada yang sakit, jangan dibunuh. Terus waktu itu yang kecil kita buang saja ke sumur. Rencana dijalankan bapak dihabisin. Baju Yusuf dilepas, membeli kambing, caranya kalau mereka Yusuf mereka pulang nangis. Semua kebohongan itu sebenarnya tahu bapaknya. Kalian bohong ini karena Yusuf itu Masya Allah. Saya baca sampai ada ulama yang menulis 100 hikmah dari surat Yusuf. Salah satunya adalah kehebatan Nabi Yakub menahan emosi. Jadi Nabi Yakub itu tahu anaknya emosi karena gak logis kalau Yusuf dimakan serigala, harusnya kaosnya itu sobek semua, tapi kaosnya itu utuh, cuma dilumuri karena begitu tuh gak ada kalimat kadzabta, ada pendusta, pembohong. Hanya mengatakan fasabrun jamil wa musta'an ala rasulih. Yang pacar Yusuf dimakan serigala itu ujian itu bapak sabar. Tapi beliau yakin sebenarnya dalam hati kecilnya Yusuf gak meninggal karena mimpinya belum terbukti. Karena Yusuf mimpi usia 8 tahun mimpi melihat matahari, rembulan, 11 bintang sujud. Itu takwil menyatakan Nabi Yakub, anak ini akan jadi nabi. Ya. Mataharinya saya, rembulannya ibunya Yusuf, 11 bintang saudaranya. Sujud semua itu besok menghormati karena Yusuf jadi. Dan itu belum terjadi, makanya Nabi Yakub yakin anak itu bohong. Tapi yang hebat tidak pernah keluar apa? Bahasa sekarang itu apa? Label kepada anak. Oh, cah bodoh, cah malas, cah dugal, cah wali. Itu namanya label. Nabi Yakub tidak ada label satu. Itu anak-anak nakalnya. Beliau hanya mengatakan masuk puncaknya setelah puncaknya itu jadi apa? Terus nanti sampai mereka dewasa pun ya mereka akhirnya diutus bapaknya ya untuk datang ke Mesir kan mencari bantuan. Bapaknya masih yakin siapa tahu nanti ketemu Yusuf. Ini contoh ya. Jadi tidak gampang tetapi ada yang diuji dan bisa menyelesaikan itu Nabi Yakub. Dan nanti Masya Allah begitu faktanya terbongkar 11 pun anaknya itu nangis-nangis minta maaf kepada ayahnya dengan senhati yang firman dan ya ayo kita sama-sama taubat memohon jadi ayah yang berusaha menahan emosinya. Makanya kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang positif ya. Selalu mengatakan wala ayasu billahi, jangan putus asa, jangan putus asa ya. Allah rahmatnya sangat luas. Itu bab tentang menyikapi ketika diuji dengan istri dan anak ya, tetap lembut, tetap ya melihat sisi positifnya. Yang berbeda punya yang positifnya terus bukan negatifnya. Istri juga begitu, kalau perempuan itu melihat negatifnya itu nanti bahkan Rasulullah pernah menjadikan. Saya melihat menerangkan kebanyakan perempuan. Mereka bertanya, apakah kufur yang Rasulullah? Bukan. Kenapa? Mereka yang furnal asyirah. Mereka mengkufuri ma'isyah dari suami. Merdeka, tertutup di mana perempuannya ya, sampai Rasul mengatakan kalian berbuat baik kepada perempuan kalian, istri kalian dalam 1 tahun penuh. Kemudian mereka dapati kalian satu kesalahan ternyata 1000 kebaikan kalah dengan
satu kesalahan. Itulah model hukum di neraka. Jadi sering-seringnya terus merokok ada model-model. Ya hati-hati lagi wanita ujian beda-beda. Kemudian Nabi Allah memerintahkan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan keluarkanlah infak yang terbaik untuk kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga Allah dari kebakhilan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kenapa tentang ujian disandingkan dengan infak? Nah, ternyata infak sedekah itu salah satunya adalah bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan. Ya. Makanya di surat Al-Lail, ya, fa'amma man a'ta wattaqa, apa maksudnya? Dilanjutkan. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta, maka barang siapa yang beriman, ya, dan a'ta bersedekah, ya, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, saddaqa bil husna. Saddaqa itu percaya, husna itu surga. Dia sedekah yakin pasti dibalas surga oleh Allah. Itu di akhiratnya. Di dunia dia fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan semua urusan-urusannya. Jadi sedekah termasuk tadi. Maka para ulama dulu itu berbilang kesulitanmu dengan sedekah. Ada ulama dulu yang setiap berangkat mengaji itu sedekah. Namanya Imam Nawawi. Itu belajar itu sedekah dengan berdoa, Allahumma stur ilbal mu'allimi anni wa la tudhib barakata ilmihi. Ya Allah, tutuplah kedua mataku dari aib guruku, dari kekurangan guruku. Saya tidak ingin kalau ada aib guru saya sampai ke saya. Tutuplah, jauhkan. Saya tidak mau dengar. Karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Saya khawatir kalau dengar nanti membicarakan wa la tudhib barakata ilmihi. Saya khawatir berkah ilmunya hilang. Jadi banyak orang itu diberi kemudahan dalam ilmu bukan karena pinter saja, tetapi karena tadi sedekah dan rajin menuntut aib gurunya salah satunya. Jadi kita kalau mencari yang sempurna tidak akan pernah ketemu. Nah, ini makanya tadi dididik anak juga gitu. Jadi kalau anak kita hanya kandangan ini sedekah salah satunya sambil doakan, ya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu perintahnya Allah di sini. Jadi setelah diuji dengan anak-anak itu, maka infaklah kamu, ya. Siapa yang dijaga Allah dari kebaikan dirinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah mengakhiri rangkaian surat At-Taubah dengan motivasi, intuqridullaha qardan hasana. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, apa makna pinjam ke pinjaman lunak? Pinjaman lunak itu baik. Kalau ini intuqridullaha, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya itu sebenarnya seimpangnya. Di sini kalimatnya adalah intuqridullaha qardan hasana. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, itu paling rendahnya bahasa Allah. Jadi kadang dengan bahasa wa anfiqu, keluarkanlah, infakku. Nah itu kan kayak bantah. Kadang dengan kalimat tawaran, ya, wa may yunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan pasti diganti. Itu janji Allah. Maka kalau begini masih tidak mau, Allah sampaikan bahwa man yuqridullaha qardan yuqridullaha, siapa yang mau menjadi Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, pasti akan dilipat. Dan kenapa dengan kalimat pinjaman, Pak? Karena
identik akan dikembalikan. Maka dengan bahasa ini saja masih nggak mau bersedekah dan sebagainya, ya berarti ada penyakit dalam dirinya. Penyakit apa? Penyakit kikir. Namanya di sini ayatnya wa yuqqa syuhhan nafsi, siapa yang dijaga dari kebahagiaan dirinya. Ada 3 karakter Pak, ini buruk sekali. Bahkan Nabi menyampaikan muhlikan itu 3 sifat buruk yang membinasakan. Salasun muhlikan, ada 3 sifat yang buruk membinasakan. 1, suhtun muqah, tahil. Jadi masjid muqah itu yang dipertuntutkan kemana-mana. Terus pokoknya memang ibadah yang paling berat, ibadah yang mengeluarkan harta. Manusia itu sama, mentalnya sama. Wa inna nulihu bil khairi lasyadid, senang semua. Mau sugih senang gratisan kan? Ya senang. Mau rasuki? Senang. Ini sama. Ada sedekah sayur gratis itu kok mau sugih tetap baris masjid nyanyi nanti senang gratisan itu senang. Manusia sama fitrahnya ya. Maka karena fitrahnya begitu, dia itu iman kepada harta. Makanya yang pertama kali sebelum Nabi ada 3 sifat yang membinasakan. Apa itu? Suhtun muqah. Makanya Nabi itu berlindung tiap pagi, berlindung dari 4 bulan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhli, min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung dari gundah gulana dan sedih. Saya berlindung dari malas dan putus asa. Saya berlindung dari pengecut dan akhir. Saya berlindung dari terlilit hutang dan diremehkan manusia. Hutang itu begitu menghinakan, menggelisahkan di malam hari, menghinakan di siang hari. Arab Najib gitu, mau orang ditagih jadi misalnya. Jadi pokoknya nggak enak orang punya hutang. Makanya berlindung agar hutangnya diselesaikan oleh Allah. Dan tadi kamu berikan berikan bulan banyak jadi waktu Indonesia. Ini yang pertama bahaya itu aku yang membunuh. Mainan sambil berdoa berlindung. Maka untuk syukur pun juga kita diajari oleh Nabi. Nabi Sulaiman yang mengajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, auzi'ni, pandaikan saya untuk bersyukur. Memang ibadah kata itu berat, maka harus dilawan dengan apa? Doa. Doa agar dijauhkan dari kebabilan dan doa agar dimudahkan bersyukur. Makanya Allah mengatakan, wa may yuqa syuhhan nafsi, siapa yang dijauhkan dari sifat bakhil, dia telah beruntung. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hawa mutabaun, sifat yang buruk itu mengikuti hawa nafsu. Ya, yang ketiga adalah ijabul mar'i bi nafsihi, merasa lebih baik dari orang lain. Itu namanya ujub. Wa hiya asyadduhunna. Karena Nabi penyakit ujub itu yang paling berbahaya dari 1, 2, 3 penyakit. Nah, baik, hadirin yang dimuliakan Allah, ini berarti tidak sederhana. Soal tahil itu memang harus dilawan. Cara melawannya dengan doa, dengan membiasakan kebaikan dan meyakini bahwa segala yang dikeluarkan pasti akan diganti. Ya. Ada orang itu, Masya Allah, ya, selalu punya cara untuk meraih keberkahan. Ada doa malaikat di setiap pagi. Apa doanya? Allahumma ti mufiqan khalafan. Ya Allah, Allahumma ti, setiap pagi malaikat datang ke rumah kita. 2, setiap pagi ayatnya nanti kita yusbihu. Doa pertamanya Allahumma ti mufiqan khalafan. Ya Allah, mereka yang berinfak ini ganti dengan yang lebih baik. Malaikat doa, mereka mengkorongin dari
bisnis dan lain sebagainya. Ini tentang doa malaikat. Dia adalah orang yang Masya Allah setiap hari sedekah, entah nanti mengeluarkannya, maksudnya menyampaikannya yang dibutuhkan kapan, itu soal teknis. Mungkin tiap pagi sedekah, nanti ada yang butuh, ya minta donasi misalnya dikirim. Tapi dia sudah tiap pagi memancing doa malaikat. Dan baik, kembali tadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, di sini tentang semampu kalian itu tapi kasih tahu gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin", konsepnya adalah kalau datang perintah maka kerjakan semampunya. Sholat, nggak ada musuh meninggalkan sholat. Karena kalau nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk, nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Harta nggak bisa gerak, masih pakai isyarat. Nggak ada musuh meninggalkan sholat. Makanya kerjakan semampunya. Zakat nggak ada kewajiban kalau belum mencapai nisab zakat. Puasa boleh tidak puasa kalau ada untuk. Boleh, semua kewajiban itu memang kerjakan semampu kalian. Jadi semampunya. Safar boleh tidak puasa. Tapi larangan wama nahitukum anhu, dan apa yang aku larang untuk kalian fajtanibu, jauhi sejauh mungkin. Jadi memang tidak ada rusuh sebenarnya larangan itu, karena larangan itu tidak butuh kemampuan, hanya butuh kemauan. Menahan apa? Sabar. Misal wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Kan cuma satu ya, jangan pacaran, gitu ya. Gampang susah. Iya, teorinya gampang, nggak butuh. Coba misalnya kerjakanlah haji, berat nggak? Harus ke Baitullah, harus siapkan kendaraan, harus sehat fisik, harus punya duit, berat. Wa aqimu sholat, kerjakan sholat. Ya, kita harus meluangkan waktu, tenaga. Wa atu zakat, bayar zakat, mau kita kerja duit dewe kan keluarkan, dan berat kalau bertanya. Tapi kalau ada jangan zina. Sebenarnya mudah, kenapa? Tapi nggak masih rusuh. Larangan itu nggak ada rusuhnya. Misalnya Allah melarang innamal khamru khamr haram. Kalau sedikit boleh nggak? Mendem tipis-tipis. Kalau sekarang ya, mendem tipis-tipis nggak boleh. Karena larangan itu nggak ada rusuh. Dia nggak ada sama sekali modal. Nggak harus ada modal tenaga enggak, ya, modal harta enggak. Larangan itu nggak ada modal. Tapi larangan itu ada modal tenaga, ada kemampuan, modal harta juga kemampuan. Tapi kalau larangan nggak ada modal serta taat. Makanya nanti kasih tahu larangan itu tidak ada musuh. Pas tadi ibu dari sini memang nanti para ulama menyampaikan ya bahwa mengerjakan perintah itu aula lebih utama. Ya, makanya disebut pertama dan nanti selanjutnya itu takwa atau terakhir diakhiri dengan firman Allah di penutup surat Al-Mulk, alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah yang mengetahui yang gaib, yang tersembunyi, wasyahadah, dan yang nampak. Al-Aziz, Allah lah yang maha perkasa. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Maksudnya apa? Alimul ghaibi wasyahadah, apapun yang dilakukan manusia, baik diam-diam atau terang-terangan, Allah maha tahu. Ya. Dan Allah Al-Aziz maha mampu untuk menghukum, tetapi Allah Al-Hakim sangat bijak dalam menentukan takdir-takdir dan keputusannya untuk hambanya. Makanya di sini ada nanti, apakah setiap pelaku dosa itu akan dihukum oleh Allah? Apakah setiap ahli maksiat itu pasti masuk neraka? Apakah setiap pendosa itu harus ke neraka dulu? Nah, ini nanti
kaidah apa? Tahta masyiatillah. Itu nanti kehendaknya Allah. Insya'a ada kalau Allah mau menghukum dimasukkan ke neraka. Tapi insya'a ghafarah. Tapi kalau Allah ingin mengampuninya, Allah akan ampuni tanpa dihukum. Karena ini banyak tentang hadis-hadis tentang rahmatnya Allah. Orang dengar ya Pak, ada orang baru modalnya apa? Modalnya tobat, belum sempat sholat, mati. Padahal habis dulu berapa orang? 100. Itu kemana? Surga kan? Ada pelacur modalnya apa ya? Ngombe asu, ya kan? Hadisnya kan Bukhari itu. Siapa yang meragukan Sahih Bukhari? Hadisnya Bukhari. Bukhari itu. Ini perempuan pelacur. Ya, dia melihat anjing saking kelaparannya kayak misalnya itu jidatnya apa? Tanah. Dia pun sakit, langsung kainnya disobek, ditarik, dibuat apa nih? Nah, ember, pakai sepatu dalam lebaran, pakai ember, karena nggak bisa diciduk, dia pakai kain disambung-sambung, kemudian dapat air, diminumkan ke anjing. Itu menyebab dia masuk surga. Jangan salah paham dengan kalimat elek rapopos yang penting memberi asu. Namanya salah paham. Itu bab rahmatnya Allah. Karena perempuan itu punya rahmat, sifat rahim, kasihan. Kemudian Allah juga rahmat kepada perempuan itu di akhir kehidupannya dia taubat, ya, dan meninggalkan pekerjaan haramnya tadi. Nah, dan dia meninggal dalam keadaan sudah bertobat. Itu beberapa keterangan itu. Ada pula perempuan masuk neraka gara-gara burung kucing. Hadisnya ya soalnya gara-gara burung kucing dilepas, enggak ada dia cari makan, kemudian juga enggak diberi makan ketika dikurung. Itu kan hadisnya soalnya perempuan masuk neraka karena kucing, perempuan masuk surga karena sindiran. Nah itu harus bijak dalam memahami sebuah teksnya, hadisnya. Itu sebabnya bab rahmatnya Allah. Bahkan ada dua orang yang ribut, yang satu dolim, yang satu dolim di hadapan Allah, ribut untuk macam-macam. Kemudian Allah itu rahmatnya. Karena Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu luas untuk siapapun. Hanya orang itu kan mustahil awalnya. Kemudian Allah memanggil yang terbeli ini, irfa awsana, kamu akan apa? Coba kamu dari atas. Dia bilang kesini, kok kamu mewah luar biasa. Dia bertanya, di ayat Nabi ada, itu Nabi siapa pemimpinnya ya Allah? Itu sidik siapa? Itu syahid yang mana ya? Itu untuk kamu itu kata Allah. Dia malah apa namanya mengatakan jangan mencelaku bukan karena Rabbul Alamin. Nah itu untuk kamu. Kalau kamu bisa menebusnya dengan cara apa menebusnya? Maafkan sekarang. Jadi disuruh memaafkan dan dia kata ya saya maafkan semuanya. Kata Allah sempurnakan kebaikanmu gandeng dia masuk surga. Nah, sudah begitu ya sudah prerogatifnya Allah. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan kan, kalian tidak masuk surga karena amal kalian, tapi karena apa? Rahmatnya Allah. Cuma rahmatnya Allah itu disebut wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Hanya kita itu bagaimana meraih rahmatnya Allah nanti dengan beramal soleh dan berbaik. Intinya adalah konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu terhadap semua perbuatan dosa kecuali syirik. Kalau syirik jelas Allah tidak pernah memberi ampunan. Makanya kalimatnya innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan akan mengampuni
konsepnya. Tapi konsepnya Allah punya dua. Satu namanya irodah syariah, yang kedua kauniyah. Kauniyah itu hanya Allah, syariah itu petunjuknya Allah yang disampaikan lewat Nabi. Apa petunjuknya? Kalau mau diampuni dosanya, maka taubatan nasuha. Itu syariahnya, rumusnya begitu. Ya. Nah kalau orang belum sempat apa divonis dia pasti neraka. Dan kita tidak boleh, karena itu soal hak prerogatifnya Allah. Ya, kita tidak pernah tahu. Ya. Cuma memang bahkan surga pun juga tidak boleh, dia pasti masuk surga. Makanya Nabi itu pernah menegur istrinya, takziah pada orang yang nampak baik. Aisyah mengatakan beruntung sekali fulan yang dia pasti masuk surga. Ya. Tapi itu menegur itu. Adakah berita dari Allah bahwa dia masuk surga? Jadi kalau tidak ada itu hanya bisa mendoakan. Insya Allah, karena orang baik. Ya, insya Allah masuk surga. Tapi pasti masuk surga. Itu mendalui apa namanya? Ya, mendalui ilmunya. Karena kita tak pernah diberitahu. Kecuali Nabi sudah mengatakan Abu Bakar di jannah, Umar di jannah, Utsman di jannah, Ali di jannah, ada semua orang kan. Berarti kita tidak boleh insya Allah pasti masuk surga. Karena sudah di insya Allah yang belum tahu. Pada nanti malam pengajian datang ya insya Allah. Kita tidak tahu nanti malam kecelakaan apa enggak, nanti malam ada kendala pada hari insya Allah. Ya, tapi sudah pasti kayak Abu Bakar di surga itu nggak perlu insya Allah di surga. Dan Abu Bakar pasti di surga. Kenapa? Allah yang menjanjikan. Ya, jadi insya Allah itu untuk yang belum pasti, tapi untuk kepastian itu ya dengan kalimat tadi pasti. Sudah diyakinkan oleh Allah SWT. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, selesai ini tadabbur surat At-Taghabun. Berikutnya yang turun setelah At-Taghabun urutannya adalah surat As-Saff. As-Saff ya, yang didahului dengan Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Di banyak hikmah. Selain itu ada keutamaan sholat berjamaah, jihad fisabilillah, juga ada info pengkabaran dari Injil terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, bahwa tugas Nabi Isa itu dua. Satu, membenarkan ajaran Nabi sebelumnya. Yang kedua, memberi kabar gembira akan ada Nabi lahir setelahnya, namanya Ahmad. Nanti dibahas insyaallah di surat As-Saff. Kalau itu kita cukupkan dengan doa Al-Fatihah. Subhanallah.